Fashionistas, ketemu lagi di Style Talk dan kali ini kita ada di Prohibition. Dan tentunya di sini kita akan bahas tentang semua hal mengenai fashion dan juga semua elemen yang ada di dalamnya. So make sure you're here at the front row and don't change that channel because you definitely don't want to miss this episode. But before that, let me finish my makeup. Memasuki tahun ke-6 penyelenggaraan Men's Fashion Week 2015 menghadirkan 14 brand ternama baik internasional maupun nasional yang berlangsung di Plaza Indonesia. Men's Fashion Week adalah satu-satunya barometer fashion yang mengkhususkan tren fashion bagi kaum pria yang ingin tampil gaya dan trendy, dengan menghadirkan brand dan desainer ternama hingga menjadi inspirasi bagi kaum pria urban dalam hal berbusana. Dan kali ini salah satu brand ternama Indonesia yaitu Isis berhasil menampilkan koleksi yang menarik dengan tema Ulterior. Isis merupakan brand Indonesia yang mengawali karirnya di Singapura, akan tampil dengan 14 busana yang lebih dekat dengan genre high street fashion. Di tahun ketiganya mengikuti gelaran Men's Fashion Week, Isis akan hadir dengan menggandeng Samsonite dan New Rock untuk desain sepatunya. Kolaborasi yang unik ini akan terlihat berbeda dengan desain yang lain. Isis semakin maju dengan gebrakan yang baru bagi kaum pria yang ingin tampil gaya, maskulin, dan modern. How do you think, Fashionista? Apa Anda berani tampil beda dengan style dari koleksi Isis yang unik ini? You should try, Fashionista. Well, that's Isis. Dan selalu ya, mereka selalu membuat rancangan yang out of this world and beyond our expectations. Speaking about laki-laki di dunia fashion, saya hari ini kedatangan seorang laki-laki yang sudah banyak dikenal. And his name is Tisna Saputra. Halo. Hai. Apa kabar? Baik, apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa nih? Ya, ada kerjaan aja, paling nulis dan beberapa hal. Oke, beberapa hal lah. Nanti kita akan bahas ya semuanya itu, including Instagram dan pekerjaan kamu saat ini. Oke, nah masih mengenai tema kita hari ini yaitu laki-laki di dunia fashion atau dunia fashion untuk laki-laki. Menurut kamu bagaimana? Kalau belakangan ini dunia fashion untuk laki-laki itu lebih berkembang ya. Mungkin sebelumnya juga laki-laki dan fashion itu juga sangat berhubungan juga. Tapi kalau di Indonesia mungkin belakangan ini lebih berkembang karena kesadaran laki-laki untuk berpenampilan mungkin lebih tinggi kan. Ya. Jadi mungkin didukung juga dengan desainer-desainer lokal di Indonesia juga yang melihat hal tersebut sehingga ya belakangan ini semakin berkembang. Apalagi kemarin pas melihat Men Fashion Week di Plaza Indonesia. Di Plaza Indonesia itu rancangannya udah hampir mirip kayak international design ya di Indonesia juga. Semakin berkembang lah. Semakin berkualitas ya. Fashion di Indonesia khusus buat cowok. Iya, buat cowok. Men's fashion di Indonesia. Oke. Terus saya juga mau tanya mengenai fashion di Indonesia. Kan kamu sebagai laki-laki di dunia fashion nih yang berada di jalur fashion. Bagaimana pendapat kamu mengenai masalah gender di dunia fashion? Ada nggak sih? Kalau menurut saya sih sebenarnya ya, kalau bagi saya itu kan fashion itu adalah reflection of our identity. Jadi sebenarnya dari dulu juga kalau cowok untuk anything that he wears atau yang we wears gitu kan sama aja sih sebenarnya. Either dia cuek atau gimana itu kan karakter dia. Cuma mungkin belakangan ini karena even though ada istilah don't judge a book by its cover ya, tapi kan covernya juga these days makin penting gitu kan ya. Jadi untuk masalah gender kayaknya kalau buat saya enggak lah ya, karena fashion is important for people right now gitu. Both genders. Both genders, ya. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, that's good. Oke, sekarang masih mengenai fashion. Nah, ini dari kecil ini merupakan hal yang kamu impikan atau ini baru-baru saja? Gimana ceritanya? Jujur sih ini sebenarnya baru-baru saja. Kalau dari kecil, kalau dilihat foto saya dari kecil. Oh, baru saja? Iya, dari kecil sampai like
oke lah kita potong 2 tahun yang lalu, kalau dilihat saya itu orangnya cuek sih, karena saya kan memang kuliah di jurusan film, dan juga kalau orang film itu lebih cuek lah, kita yang penting kita comfort di lokasi gitu, karena saya orang belakang layar lah istilahnya. Jadi oke lah, baju saya kayaknya yang ada aja, main tarik-tarik aja. Tapi semenjak 2 tahun lalu saya masuk ke industri fotografi, juga videografi gitu. Itu yang membuat kamu tertarik yang membuat saya dengan dunia tertarik fashion. dengan dunia fashion gitu. Jadi ya kayaknya baru 2 tahun belakangan ini jadi mulai like serius banget gitu loh. Untuk kayaknya cocok pakai apa nih gitu. Lebih tertarik dengan lebih fashion tertarik, setelah ya. masuk dalam dunia film, fotografi. Fotografi gitu ya, betul. Oh, oke. Terus makna fashion buat kamu itu seperti apa? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa fashion ada reflection or identity gitu loh. Kayaknya mau gimana juga orang ngeliat yang kita tadi ya, don't judge a book by its cover. People will judge us, of course. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau ya, ya. Jadi kayaknya identitas diri kita, karakter kita itu memang terwujud dari fashion gitu loh. Jadi it's quite important, Yes, yeah, it's very important. very Menurut important. kamu karakter kamu seperti apa di dunia fashion? Ya, kalau saya itu mungkin lebih yang casual, saya itu Oh, lebih casual. lebih casual. Kalau formal juga nggak terlalu formal juga gitu, lebih casual, street style Rapi kayak, iya. atau street style? Moody sih saya, tergantung mood ya? tergantung mood. Jadi ya yang penting, tapi saya memang suka warna-warna monokrom gitu. Jadi yang lebih Neutral. karena kalau yang Classic. klasik ya. Walaupun color juga saya juga nggak terlalu yang suka yang ngejreng gitu lah ya. Ya. Karena kan ya kayaknya nggak cocok Seperti dengan hari ini ya, ya, fashionistas. seperti inilah gitu maksudnya. Fashionably chic ya, chic and classic. Oke, fashionistas, seperti yang kita tahu di dunia fashion banyak banget bidang di dunia fashion seperti fashion photographer, fashion stylist, fashion blogger, dan juga fashion instagramer. Nah, kamu masuk di bidang mana? Oke, awalnya saya fashion photographer. Ya, jadi dari situ saya lebih dalamin tentang fashion, gimana tentang fashion itulah. Ya, terus belakangan ini juga saya jadi fashion stylist, sedang belajar jadi fashion stylist juga. Untuk selebriti lah, maksudnya untuk performance mereka gitu. Siapa aja? Kemarin saya baru beberapa project lah, salah satunya ada di Overtunes. Oh, wow. Iya juga untuk tampil di TV gimana gitu, karena kan saya spesifik untuk yang fashion cowok deh gitu, karena saya lebih tertarik di situ. Terus kemudian untuk fashion instagramer itu baru sekitar 1,5 tahun belakangan gitu. Jadi fashion photographer, fashion stylist iya, terus fashion instagramer juga iya. Dari semua bidang itu mana yang paling nikmat buat kamu? Fotografer. Oh, fashion photographer. Kenapa seperti itu? Karena saya bisa ngeliat, karena kan kita sebagai fotografer kita bekerja sama stylist yang lain ya. Nah di situ saya reference saya itu akan berkembang, ngeliat oh mereka punya konsep seperti ini, punya konsep seperti ini gitu loh. Dari situ juga saya lebih berkembang gitu loh. Bisa belajar banyak banget ya dengan orang yang kita bekerja sama, dan bisa networking juga. Iya, networking itu yang paling penting sih. Ya. Soalnya kalau Instagramer kan kita ngomongnya hanya di dunia maya ya. Oke, kalau ngomong-ngomong mengenai apa sih yang paling seru dari semua kerjaan yang kamu pernah lakukan di dunia fashion? Itu apa? Always change ya. Fashion itu kan berubah terus ya. Berubah terus. Nah kayaknya itu yang seru sih, maksudnya nggak monoton. Bahkan kita bisa balik lagi ke belakang, ke tahun misal ke era 80-an, 70-an, tapi kita combine lagi dengan yang baru. Seperti tahun ini, gitu kan ada crop top, itu kan dari 90s, dari 90s, the era. Jadi bisa berubah ya, benar juga ya. Itulah yang menarik, jadi lebih dinamikanya ada lah, nggak flat, monoton gitu. Jadi asik ya. Jadi asik aja. Very. Oke, fashionistas, dunia laki dan fashion, dan juga Tisna di dunia fashion. We'll talk about more about that when we come back. Tetap di Style Talk. Hai fashionistas, masih di Style Talk, masih di Prohibition, dan masih bersama Tisna Saputra. Oke, well Tisna, aku mau tanya, kenapa menurut kamu laki-laki butuh dunia fashion? Oke, simple answer-nya karena kita kan nggak telanjang ya kemana-mana. Kita butuh kan Kita pakaian? butuh pakaian, itu basic. Laki-laki juga punya. Once kita pakai pakaian, itu namanya kita butuh fashion kalau menurut saya ya.
Dan juga back again to identity yang saya tadi bilang ya kan. Maksudnya kalau kita itu sarana buat mereflect identitas kita. Tanpa kita menggunakan fashion itu, merupakan sarana itu, ya orang harus judge based on what gitu loh. Iya. Gitu. Karena mau nggak mau ya orang membuat first impression kan. Itu juga sangat penting. Iya. Apakah kita terlihat profesional Iya, betul sekali. atau kita mau lihat casual atau Iya. gimana kan tergantung juga Iya. tempat dan lokasi kan. Okay, so it's very important. Very important. Nah, terus kenapa dunia fashion membutuhkan laki-laki? Oke, sejauh ini waktu saya menggeluti bidang fotografi ya, awalnya memang laki-laki itu yang saya tahu hanya sebagai aksesoris di fashion, maksudnya aksesoris cewek lah, maksudnya kayak lebih utamanya perempuannya ya. Tapi belakangan ini di dunia juga lebih ditonjolkan si laki-laki itu justru agak menyingkirkan, menyamakan lah ya, menyamakan kedudukannya dengan wanita di fashion itu. Jadi I think perubahan itu yang membuat jadi fashion sekarang butuh juga laki-laki gitu loh. Sebagai Karena marketnya juga image sangat making, besar iya ya. marketnya juga sangat besar juga gitu loh. Okay, so fashionista, speaking about men in fashion, di dunia fashion sebenarnya laki-laki sebenarnya merupakan suatu hal yang baru ya fashionistas, tetapi justru laki-laki di bidang fashion memimpin fashion dunia, in the world of fashion. Dan tim Style Talk sudah membuat VT mengenai men in fashion for you fashionistas. Check this out. Fashionista, berbagai karya terbaik dari para fashion designer dunia sudah tak dapat diragukan lagi kualitasnya. Mereka selalu menampilkan tren-tren terbaru di dunia fashion yang pastinya selalu ditunggu-tunggu para fashionista. Lantas soal sisi lain dalam kehidupannya, sejatinya mampu menjabarkan tentang beragam makna dalam meraih mimpi. Dan tentu saja soal gaya dari para fashion designer ini juga mampu menjadi inspirasi bagi Anda. Marilah menilik 4 pria yang berprofesi sebagai desainer yang namanya sudah mendunia. Want to know more about them? Just check it out, Fashionista. Tak ada yang meragukan lagi, perancang busana asal Jerman tersebut adalah salah seorang fashion designer yang sangat ikonik. Siapa yang menyangka bahwa dulunya Karl adalah seorang fotografer dan sampai saat ini dirinya menjadi fashion designer yang sangat sukses. Berbagai tingkah laku kontroversial selalu ia tampilkan ke hadapan publik, seperti pada saat dirinya menghina Adele, dan sejak saat itu Karl sangat dibenci oleh publik. Dan untuk permintaan maaf, Karl memberikan sebuah tas dari Chanel. Dengan tingkah laku tersebut mengundang banyak pihak untuk berkomentar tentang dirinya. Pasti Anda mengetahui siapa sosok wanita yang menjadi istri dari Prince William tersebut. Kate Middleton terlihat sangat cantik dan anggun dengan wedding gown yang dikenakan pada saat itu. Wedding gown yang dikenakan tersebut adalah rancangan dari rumah mode Alexander McQueen. Walaupun saat ini rumah mode Alexander McQueen memiliki creative director yang baru, namun rumah mode tersebut tak meninggalkan berbagai desain khas dari seorang Alexander McQueen. Alexander McQueen adalah salah satu fashion designer yang sangat eksentrik dan inovatif terhadap berbagai karyanya. McQueen memiliki daya fantasi yang kuat untuk fashion dengan berbagai material dan bahan yang dinilai ekstrim dan berbeda. Banyak para wanita di luar sana yang mengetahui nama Christian Louboutin hanya sebuah produk sepatu yang sudah sangat terkenal dan memiliki harga yang sangat fantastis.
Dan banyak pula yang tak mengetahui sosok desainer yang membuat sepatu yang khas dengan sol merahnya tersebut. Christian Louboutin lah yang sepatunya sangat dicari oleh para wanita di seluruh dunia. Dan setiap desain sepatu yang ditampilkan selalu menimbulkan decak kagum dari para pelaku fashion dan penggemar sepatu di dunia. Christian Louboutin memang selalu membuat sepatu high heels yang berbeda dengan produk lainnya. Dan setiap heels yang dibuat pun selalu sepatu yang memiliki heels yang sangat tinggi karena dirinya ingin melihat keanggunan dari setiap wanita yang menggunakannya. Di balik kesuksesannya terhadap produk sepatunya, Louboutin pun merupakan sosok desainer sepatu yang memiliki gaya yang sangat unik dan ikonik. Setiap busana yang dikenakan selalu colorful, mulai dari jas yang digunakan, sepatu, bahkan topi pun selalu memiliki warna yang sangat colorful. Oke, kita baru melihat Viti mengenai men in fashion. And so, what do you think about men in fashion and your favorite style? Kalau saya bilang saya favorite style saya tergantung mood ya, tapi my favorite style of course monochrome lah maksudnya. Yang simple, yang casual. Sometimes I play a little bit formal, tapi nggak terlalu formal, nggak terlalu kayak dapper gitu ya. Jadi lebih ke. Okay, fashionistas, there's so much more we're gonna talk about with Tisna Saputra. Jangan kemana-mana, tetap di Hey fashionistas, kembali lagi di Style Talk. Oke, kita mau ngintip dulu social medianya Tisna. Tapi sebelum itu aku ada beberapa pertanyaan buat kamu. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai Instagram ya, dan fenomena fashion Instagramer. Nah, menurut kamu itu fenomena fashion Instagramer akan berlanjut sampai kapan ya? Kayaknya kalau dilihat dari hype-nya sekarang ya, dilihat dari antusiasme juga, kayaknya masih lumayan panjang umurnya. Nah, hopefully masih panjang gitu. Hopefully masih panjang sih, soalnya saya juga sebenarnya. Iya gitu loh. Dan Instagram fun banget ya? Iya, itu dia. Makanya ya hopefully masih panjang. Kayaknya masih bisa berlanjut sih selama animonya masih ada. Selama ada marketnya. Selama ada marketnya. Soalnya kalau di Instagram bukan hanya fashion Instagramer, tapi juga mereka yang ingin selling clothing, online shop, atau kan banyak banget online shop sekarang. Jadi mereka juga membutuhkan kita, dan kita sangat membutuhkan mereka. Iya, betul. Right? Okay. So, as a fashion Instagrammer, kan semua hal ada masanya. Nothing lasts forever. Nah, kalau misalnya besok nih misalnya, Instagram is out of Indonesia, nggak ada lagi Instagram di Indonesia. Nah, kamu sudah mempersiapkan nggak sih langkah selanjutnya kalau misalnya hal itu terjadi? Kalau saya sih, karena memang Instagram itu kayak sesuatu yang baru juga buat saya, maksudnya kayak baru belakangan ini aja gitu. Saya sih sebenarnya ada blog, tapi memang blog saya itu lebih ke blog fashion blog? No, fashion blog, tapi lebih ke karir saya sebagai fashion photographer. Mungkin di situnya yang saya akan lebih push lagi sih. Jadi akan lebih fokus ke blog, fotografer. fotografi dan blog. Okay, so you have a lot of options. You have don't worry. Nih kalau kakak sendiri nih coba gimana? Kalau Kalau misalnya. aku sendiri, video hosting seperti ini. No. Oh iya, itu hosting lagi. Iya. Optionnya ya. I have options too, Tis. I have options. Oke, kita langsung aja intip social medianya Tisna Saputra. Okay, I'm gonna ask you about several pictures. Nah, ini kan Instagram Tisna. Ini profilnya, I wear clothes, write story yang tadi Tisna juga cerita, dan press buttons on camera. Itu maksudnya fotografi kan? Iya. Sebagai fotografer. Iya. Nah, tapi feed-nya Tisna itu semua foto kamu. Foto kamu, dan siapa yang fotoin kamu? Nah, ini di sini banyak juga yang nanya siapa yang fotoin aku. Jadi basically beberapa foto juga difotoin temen, difotoin teman, juga difotoin dadakan juga. Kadang difotoin sama waiter kalau waitersnya baik dan angle-nya pas. Oh gitu. Yeah. Jadi nggak boleh malu ya sama waiter, sama orang in public gitu, harus berani ya? Kalau kita sudah berusaha keras cuma dengan hal satu itu, masa kita ya sayang lah maksudnya itu. Dan juga most of the time juga tripod sih andalan saya. Oke, tripod yang bisa tripod dan timer. Iya. That really helps a lot ya? Iya, karena saya lebih percaya teman dan tripod dibanding adik saya sih. Oh, kenapa gitu? Karena kalau saya foto sama adik saya bisa stres sendiri. Ya nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Tadi ngajarin kan fotografer? Saya bukan guru sih sebenarnya.
Jadi stres sendiri Iya, ya? saya sendiri. Okay, so seperti yang kita tahu, kamu sangat fans dengan fotografi. Obviously, you're a photographer. Nah, ada kepikiran nggak sih untuk membuka pameran kamu sendiri Ya, di foto-foto Instagram kamu misalnya? Untuk belakangan ini sih, untuk sekarang ini sih kayaknya belum ya, belum gitu. Tapi mungkin nggak tahu nih kalau nextnya kayaknya. Untuk kedepannya ya? Iya, untuk kedepannya lebih gimana mungkin bisa menjadi optionnya. Okay, awesome. Oke, fashionista, speaking of pameran, belakang ini Reza Rahardian, artis Indonesia, buka pameran yang tentang foto-foto dia yang juga sekalian menceritakan perjalanan karir dia. Dan mungkin kalau Tizen sendiri sudah Datang. iya sudah lumayan ya berjalan karir gitu, Iya. bisa buka Pameran. ini pameran sendiri gitu mungkin ke depannya. Iya, mungkin ya nanti. Oke, so fashionistas ingin tahu seperti apa pameran tersebut? Ini dia. Fashionista, Anda pasti sudah tak asing lagi dengan aktor tampan berbakat satu ini. Yep, Reza Rahadian. Reza baru saja merayakan 10 tahun berkarya dalam dunia film lewat acara yang bertajuk 10 Years Personal Journey of Reza Rahadian yang digelar di Plaza Indonesia. Reza mengundang orang-orang yang berjasa dalam karirnya sejauh ini. Perjalanan Reza ini ditandai dengan pameran foto karya fotografer Mario Ardi dengan fashion director Hagai Pakan. Foto-foto yang dipamerkan menampilkan fashion photography yang lahir dari interpretasi 10 film yang pernah dibintanginya. Mulai dari film perempuan berkalung sorban, Test Pack, The Mirror Never Lies, tenggelamnya kapal Van der Weyck, Habibie dan Ainun, guru bangsa Cokro Aminoto, pendekar tongkat emas, hingga yang teranyar Tiga Sri Kandi. Reza berpose bersama masing-masing lawan mainnya di film tersebut. Selain menghadirkan pameran foto, pihak XX1 Plaza Indonesia menyuguhkan kembali film-film yang dibintangi Reza. Tidak salah jika Anda mengidolakan sosok Reza Rahadian. He's a very talented man, fashionista. Okay, so that was RPT. A lot of photographers, you have that in common. Nah, untuk kedepannya mungkin ada project dengan fotografi atau fashion atau what is your next big project untuk kedepannya? Next big project sih sebenarnya belum ada ya, tapi kayaknya peluang-peluang untuk itu lagi saya buka aja sih, maksudnya lagi channeling karena saya juga udah mau ketemu beberapa stylist yang senior untuk kayak ngobrol-ngobrol sama mereka untuk siapa tahu mereka ada project apa yang besar di depannya gitu, seperti itu. Oke, untuk harapannya nih, harapan ke depan untuk karir kamu dan juga untuk dunia fashion Indonesia khususnya buat laki-laki. Untuk dunia fashion di Indonesia sebenarnya harapannya lebih ke publik ya untuk bisa menerima itu secara positif karena ya kayak tadi ngomong soal gender atau apa karena itu menjadi suatu perdebatan. Sebenarnya itu bukan suatu perdebatan lagi gitu loh, maksudnya kayak ya it's fashion gitu loh. Yeah. If you like Both it, genders. yeah, if you like it, see it. If you don't like it, then leave it gitu kan Yeah. maksudnya gitu lah, seperti itu. Dan kedepannya juga Semakin berkembang ya. apalagi di Indonesia juga gitu, seperti itu. Di Indonesia dan I think semakin berkembang sih karena marketnya juga ada Iya, kan. marketnya juga. For women and for men. Fashion is for everyone, right? Yes. Right. Oke, sayang banget waktu kita sudah habis hari ini Oke, dan ya. kita harus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tapi terima kasih banget sudah come here with us. Iya, dan kita sama-sama, sudah sama-sama, ngobrol. ya. Terima kasih ya sudah Iya. sharing bersama aku dan juga sama Fashionistas di rumah. Dan Fashionistas, terima kasih sudah menyaksikan Style Talk kali ini. Dan jangan lupa untuk follow Twitter kita @styletalk_MNCF. Oke Fashionistas, see you next time. Goodbye.